selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang apa aja peristiwa yang akan kamu alami di pertengahan bulan Juni 2026 ya untuk zodiak Leo. Oke, buat para Leo, kalau gitu coba langsung aja kita fokuskan dulu ya untuk tarik energinya kamu di sini Leo. Sekali lagi. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget. Silakan saja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah itu jangan galau-galau sendiri teman-teman ya. Karena apa? Karena personal reading itu murah, nggak mahal. Jadi jangan takut buat personal reading, langsung aja melalui nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Buktikan sendiri ya. Oke, mahal atau tidaknya ya. Oke teman-teman, untuk konsultasi tentunya gratis, boleh langsung aja ya. Kita mulai di kartu yang pertama ya. Di sini buat para Leo, di pertengahan bulan Juni akan ada peristiwa yang berkaitan dengan lonely. Kamu akan merasa sepi, sendiri, seperti itu ya. Sepi sendiri ini aku melihat sebenarnya kan banyak hal yang bisa menyebabkan kamu merasa jadi sepi sendiri gitu ya. Cuma nanti kita lihat lagi di klarifikasinya. Cuma salah satu pesannya buat Leo di sini bahwa ketahuilah bahwa kita itu tidak pernah sendiri teman-teman ya. Masih ada Tuhan, masih ada orang-orang yang sayang sama kita ya. Masih ada dunia ini gitu yang harus kita hadapin gitu ya. Jadi sebenarnya kita tidak pernah sendiri teman-teman ya. Kalau kamu bilang mungkin ya kayaknya banyak orang yang ini deh kak, yang nggak nge-support kita, yang nggak suka sama kita. Jadi kerasa benar-benar sendiri kak. Percayalah bahwa tidak semua orang juga akan jahat sama kita di dunia ini gitu. Tuhan tuh masih baik loh. Selama Tuhan masih kasih kita hidup, artinya masih ada orang yang mau gitu ya, baik sama kita, nolongin kita. Toh tiba-tiba besok kamu mati nggak dikubur sendiri kan. Masih ada orang yang mau nguburin kamu kan. Berarti di sini baik dong. Iya dong, betul. Masih ada orang baik di sekitarannya kita ya. Jadi ketahuilah kamu tidak pernah sendiri sesungguhnya. Lalu yang kedua tentang pelayanan. Aku melihat di pertengahan bulan Juni ini ada peristiwa di mana kamu ini akan membantu orang-orang di sekitarmu atau orang-orang terdekatmu di sini Leo. Ada proses membantu yang aku lihat, dan kamu akan merasa baik. Maksudnya bukan merasa sok baik, bukan. bukan gitu. Aku melihat Leo ini akan merasa lebih baik perasaannya, merasa lebih nyaman di hatinya, di perasaannya ketika dia bisa membantu orang yang benar-benar butuh bantuannya gitu. Bukan merasa jauh lebih baik dari yang dibantu, bukan merasa jauh lebih superior, tidak. Jadi membuat perasaannya tuh jauh lebih baik, kayak yang aduh aku senang banget bisa bantu orang, lega gitu rasanya. Gak ngelihat orang susah, gak ngelihat orang kesusahan lah gitu, gak ngelihat orang yang harus kayak mungkin bersedih di hadapan kita terus kita nggak bantuin gitu. Kamu nggak bisa banget gitu. Leo ini sangat helpful orangnya, dan kalau ngebantu orang lain tuh juga full bantuannya, nggak setengah-setengah ya. Lalu yang ketiga di sini kamu juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan growth. Ada hal-hal yang akan tumbuh dan berkembang di pertengahan Juni. Nanti kita lihat ya kira-kira apa yang tumbuh dan berkembang di sini kak ya. Dan mungkin pesannya buat Leo untuk ini ya, bahwa kalau kamu ingin sesuatu itu berkembang, tumbuh dan berkembang, harus ada kesadaran dari dalam dirimu gitu loh ya. Kesadaran apakah untuk merubah diri, oke? Biar segala sesuatunya lebih mudah buat digapai. Introspeksi diri, evaluasi diri ya, biar apapun yang kamu mau jadi berkembang. Kayak ada cross check ke diri sendiri. Kalau mau diri berkembang itu, kalau mau kehidupan kita tumbuh ya harus banyak cross check ke diri sendiri, mana kurangnya kita, di mana lebih, di mana hal yang bisa di-expand kayak gitu ya. Dan yang keempat di sini kamu juga akan mengalami peristiwa yang berkaitan dengan cinta. Cuma apakah cinta ini yang menggalaukan atau yang menyenangkan, nanti kita lihat di klarifikasinya Leo ya. Intinya pesan buat kamu soal asmara, komitmen diperlukan dari setiap sisi. Tentang hubungan asmara apapun itulah ya, PDKT, mau lagi PDKT, mau udah berpasangan setelah bertahun-tahun lamanya,
Komitmen adalah segala sesuatu yang paling dibutuhkan gitu dalam suatu kedekatan ataupun hubungan ya. Selanjutnya kita akan klarifikasi ya. Artinya Leo di sini, mari kita cek. Leo. Six of Cups, sorry. Oke. Yang pertama, nih, Leo. Tadi kan aku katakan bahwa kamu ngerasa lonely, ngerasa sepi gitu ya. Ada Six of Cups di sini. Aku melihat apa yang membuat kamu sepi, merasa sendiri sesungguhnya karena beberapa dari Leo ini masih tertahan dengan yang namanya masa lalu. Ada hal-hal di masa lalu yang ternyata masih belum bisa kamu tinggalkan hingga sekarang. Ya. Sehingga ketika kamu mencoba untuk meninggalkan itu, kamu merasa kehilangan, merasa sepi gitu. Apakah merasa sendiri karena kehilangan orang masa lalu? Kan banyak nih orang-orang yang sudah kita tinggalkan, yang sudah berada di masa lalu kita. Terkadang ada kenangan-kenangan manis yang masih sulit buat dilepasin, Leo ya. Dan itu yang membuat kamu terkadang merasa sepi. Nggak ada orang ini lagi tuh, aku ngerasa sepi, ngerasa sendiri. Kayak selama ini dulu tuh dia yang paling ngerti sama aku, yang paling memahami aku, Kak. Sekarang orangnya udah pergi sama orang lain gitu ya. Atau orangnya mungkin udah nggak ada, kamu merasa sepi gitu. Sesungguhnya kenangannya di sini belum pergi ya, tapi orangnya ya entah kemana lah, udah sama orang lain gitu ya. Lalu yang kedua tentang membantu orang lain tadi di sini, Leo, melayani sesama ya. Kamu juga akan membantu orang lain di sini. Cuma masalahnya yang kamu bantu ternyata manusianya agak tricky ya, Leo ya. Jadi kalau saran aku dalam ngebantu orang lain itu lihat juga orangnya seperti apa ya. Takutnya kamu dimanfaatin ya. Takutnya mereka ini cuman ya memanfaatkan kamu lah gitu. Ada sebenarnya yang kamu bantu adalah manusia yang durjana gitu ya. Hati-hati. Lalu yang ketiga tentang suatu pertumbuhan, apa yang akan tumbuh, apa yang akan berkembang di pertengahan bulan Juni ini. Leo, ini peristiwanya aku melihat sesungguhnya untuk beberapa waktu sebelumnya aku melihat Leo ini cukup banyak tekanan perasaan gitu loh. Mungkin banyak masalah yang kamu hadapi di kehidupannya kamu ya, sehingga membuat kamu pun harus terkadang menyembunyikan rasa tertekan tersebut karena mungkin tidak ingin terlihat lemah ya, ingin terlihat baik-baik saja. Leo ini kan kehidupannya pokoknya dia terlihat selalu happy, ceria gitu. Masalahnya semua dipendam sendiri gitu. Nah, aku melihat ada hal-hal yang akan tumbuh dan berkembang di sini soal kehidupan kamu setelah sebelumnya kamu sempat melewati banyak tekanan-tekanan kehidupan kayak gitu di pertengahan Juni ya. Lalu yang keempat, kalau soal asmara, Kak, ini galau atau tidak galau, Kak, peristiwanya? Soal cinta, aku melihat ada hal-hal yang akan sedikit galau. Nah, ini terkait dengan obsesi dalam cinta. Bisa obsesi kamu terhadap seseorang atau seseorang terobsesi sama kamu sehingga membuat kamu di sini terkadang obsesi ini bisa menimbulkan ketidakdewasaan diri yang membuat hubungan jadi tidak nyaman atau didekati tapi merasa tidak nyaman oleh seseorang di sini kamunya, atau kamu mendekati seseorang tapi seseorang tidak nyaman oleh cinta yang kamu berikan ini terlalu, soalnya over gitu ya, obsesi soalnya. Makanya komitmen dibutuhkan ya. Komitmen itu bisa memberikan ini loh teman-teman, mana yang harus dilakukan, mana yang jangan dilakukan gitu loh. Komit untuk jadi seseorang yang istilahnya kalau dalam hubungan tuh ya yang komit ya, tahu batasan diri juga. Dengan komitmen itu jadi tahu batasan diri. Aku tuh komitmennya itu ya harusnya sebatas ini gitu, tidak boleh kurang dari ini atau tidak boleh berlebih dari ini gitu ya. Dan di sini kalau untuk zodiaknya, Kak, yang bisa terkoneksi dengan Leo untuk ini semua di pertengahan Juni, energi paling kuat tuh ada dari Cancer, Pisces, Scorpio. Itu aja. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye. Ayo.